Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Pamer, kalau tidak ada NU, tidak ada Indonesia. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kesetiaan, loyalitas daripada Nahdlatul Ulama itu kepada Indonesia, bukan kepada pemerintah. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Penasihatnya Rois Am Kiai Ahmad Siddiq dulu. Judulnya buku itu Al-Alamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Kalau diterjemahkan itu Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional yang menyoroti Indonesia. Jadi sekarang nggak usah pakai pamer-pamer. Kalau tidak ada NU, nggak ada Indonesia. Karena itu orang NU nggak usah teriak-teriak Indonesia harga mati segala macam, nggak usah. Mulai Tuhan sampai orang-orang yang ahli sejarah tahu semua. Kalau nggak tahu berarti nggak tahu memang. Ya jahil gitu saja. Nggak usah. Saya dipanggil di mana-mana diundang untuk seminar, ceramah kebangsaan. Loh, sampai ini tahu saya enggak? Saya itu orang NU. Kok diajak ngomong kebangsaan? Bangsa apa yang akan dibicarakan? Yang sampai maksudkan kan bangsa Indonesia. Iya. Loh ngapain? Loh saya ini orang Indonesia. Saya orang NU. Sampai tahu enggak orang NU? Bedanya orang NU dengan yang lain. Sampai ini tahu nggak? Apa? Ya, berarti nggak tahu sampai tanya apa gitu. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis orang NU itu. Paham sampean? Dulu sampean dengan namanya Azhari, M-Top yang ngebom di Indonesia ini. Orang mana? Bukan orang Indonesia. Bisa dipahami lah sedikit. Kalau ngebom Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia kok ngebom Indonesia, itu otaknya miring itu. Orang itu tidak usah diajari soal menyintai ini. Saya ini kemarin satu-satunya kiai atau kiai pertama, mudah-mudahan akan terus kiai pertama yang mendapat anugerah tentang hak asasi manusia, pejuang hak asasi manusia. Saya pidato di hadapannya orang-orang pinter-pinter, wah tidak ada yang tidak dokter, profesor dokter. Padahal saya itu intelek kendilen. Pesantren terus yang tidak pernah sekolah kecuali sekolah intelek kendilin itu dari kendil itu loh, yang sendiri di pesantren itu. Saya hanya mondok di Lirboyo, kemudian di Kerapiak Jogja, kemudian di ayah saya sendiri Rembang karena kurang biaya. Saya ngomong sama hadirin ketika penyerahan anugerah itu, saya tidak tahu apa yang namanya HAM yang dicetuskan di Barat pada abad ke-7. Saya tidak tahu apa itu nasionalisme. Saya tidak tahu. Isme itu dari Barat saya tidak tahu. Kalau Gus Dur tahu karena dia pernah sekolah, karena beliau intelek, orang kota. Saya ini orang desa. Tahu saya, kiai saya di pesantren mengatakan kepada saya bahwa Indonesia ini rumah kamu. Itu saja. Dan itu yang saya hafalkan sampai sekarang. Kiai saya mengatakan Indonesia itu adalah rumahmu. Kamu sujud di tanah Indonesia itu.
Kamu menghirup udara Indonesia itu. Itu saja. Saya tidak tahu ini ada kaitannya dengan nasionalisme atau tidak. Nah, ini kebanyakan kiai NU itu begitu. Dulu Kiai Sirajuddin, Kiai Wahab Rasulullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Muhaimin, Kiai Baidawi, Kiai Maksum, segala macam itu di sana ketika sekolah, ketika ngaji di Mekah. Mekah pada waktu itu ngajinya di Masjidil Haram. Itu setiap kali kiai-kiai itu di Multazam, yang saya tahu adalah Kiai Hasyim Asy'ari dengan kawan-kawannya yang dari Malaysia, dari Pakistan semua. Itu apa yang tidak pernah lupa dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Mereka memohon kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau bicara tentang kebangsaan jangan dengan orang NU. NU itu senajan kecewa. Ini sekarang banyak NU kecewa karena apa namanya, dianggapnya kok enggak ada menterinya yang NU ya. Mereka lupa bahwa wakil presiden itu NU. Mereka lupa Pak Mahfud tadi itu NU. Dia orang Madura kok enggak NU, itu sudah lupa puselnya itu. Belum di tanah Jawa sana terkenalnya itu orang Madura itu agamanya NU. Itu terkenalnya di mana-mana. Kok ada orang Madura kok tidak NU? Itu muskil saya. Ini kesambet di mana? Iya. Itu kan banyak yang kecewa, ya Allah. Biasanya menteri agamanya kan NU. Kok sekarang enggak NU? Ya apa itu? Tentara. Tentara apa enggak boleh NU? Loh, orang itu enggak ngelihat ini wong bupati aja NU. Malah pembantu pengurus wilayah NU. Bupati tadi itu. Jadi bagaimanapun kecewanya orang NU dengan Pak Jokowi yang tidak memasukkan orang NU ini kompositif gitu maksudnya. Tapi tidak akan macam-macam karena kesetiaan, loyalitas daripada Nahdlatul Ulama itu kepada Indonesia, bukan kepada pemerintah. Loh, kita kalau mau kecewa zaman Pak Harto 32 tahun orang NU itu dipinggirkan, paling pinggir. Sampai yang tua-tua ini masih ingat 32 tahun NU dipinggirkan. Ketika NU ikut tahun 71 ikut pemilu itu yang namanya tentara yang bikin kita itu nindas NU luar biasa, banyak kiai hilang, banyak macam-macam, tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Habis gitu saking takutnya sama NU terus dibonsai, dijadikan P3 bareng-bareng yang lain. Parmusi sak pitulute itu yang tidak punya umat itu, yang punya umat mau NU tok. P3 itu warisan barokah dari Pak Harto. Berarti semua partai Islam dikumpulkan itu supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. NU selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah itu. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua.
mulai Mintarja, Naro sampai Hasan Mitariam. Yang belakangan ketika Pak Harto lengser baru orang NU Hamzah Has naik jadi pimpin. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Boleh NU kecewa, tapi tidak bakalan sampai terus NU sekarang sudah Indonesia bukan harga mati. Tidak bisa. Tetap Pancasila. Karena apa? Karena ikut bikin negara ini yuk. NU ikut bikin ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika ikut terlibat pembikinannya itu. Dan itu basisnya di desa-desa. Di desa-desa.